Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa kembali kita merenungkan firman Allah pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa di setiap pencobaan yang kita alami adalah sesuatu yang terbaik yang akan Tuhan kerjakan, melebihi apa yang kita bayangkan tentang pencobaan yang kita alami. Baik, firman Allah tentang bertumbuh melalui pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, seringkali kan kita memakai paradigma kita ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan. Kita berpikir bahwa Tuhan, apakah saya mampu melewati pencobaan ini? Apakah saya mampu? Apakah saya akan lulus melewati masa-masa yang sukar? Terkadang kan kita memakai pola pikir kita. Tapi lihat, sebetulnya setiap pencobaan adalah sebuah kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau kita ingat Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus dicobai ya, dalam Injil Matius pasal 4 ayatnya yang ke-1. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Berarti adalah tentang sepengetahuan Allah. Yesus dicobai oleh iblis, dibawa oleh Roh Kudus, tetapi juga adalah sepengetahuan Allah. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya lapar oleh Yesus. Yesus lapar. Sifat kemanusiaan Yesus muncul. Dia lapar, ya. Tetapi datanglah iblis. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu itu menjadi roti." Hebatnya Yesus adalah apa? Ketika dia menerima perkataan sang penindas, sang penuduh, sang pembuat pencobaan, dia memakai firman Allah. Dia memakai senjata yang sebetulnya adalah sesuatu yang dapat menaklukkan iblis pada waktu itu. Ingat, Yesus ketika dicobai, dia nggak berbuat dosa. Karena dia adalah Allah. Mari kita melihat bahwa ketika perjalanan Yesus pada waktu itu, dia dicobai, tetapi dia berdiri kokoh di atas kebenaran firman Allah. Mari kita lihat, kita teladani Yesus. Kita mungkin berkata, wah, saya kan hanya manusia biasa. Saya nggak seperti Yesus. Saya mau katakan sekarang Bapak Ibu sekalian, kita punya Roh Kudus. Roh Kuduslah sebetulnya yang akan mengarahkan kita. Ingat, kita masih berdiri di dunia, masih berdiri, masih menginjak bumi. Iblis di sekeliling kita. Sewaktu-waktu bisa mencobai kita. Sewaktu-waktu bisa mencengkeram kita. Tapi lihat bahwa ketika Yesus atas seizin Allah dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dicobai oleh iblis, Yesus tetap berdiri sebagai Allah dan dia punya firman Allah yang menaklukkan iblis pada waktu itu. Jadi di hari-hari ini kita nggak kebal dengan pencobaan. Saya pun nggak kebal dengan pencobaan. Pencobaan siapa saja bisa alami, termasuk saya dan juga saudara. Tapi lihat bagaimana respon yang dicobai seperti apa. Bagaimana respon. Ingat, iblis sebetulnya ketika dia menjalankan triknya sama. Dari waktu dia menggoda manusia di Taman Eden sampai kejatuhan manusia, sampai sekarang pun triknya cuma satu, yaitu apa? Menipu. Tipu muslihat iblis sampai sekarang dijalani trik yang sama. Tapi ingat, iblis memang
ada kuasa. Tapi iblis bukan maha kuasa. Allah adalah pribadi yang maha kuasa, yang bisa mengendalikan kita, yang bisa juga mengendalikan iblis. Mari Bapak Ibu sekalian, untuk itu pada pagi hari ini, siapapun kita, dimanapun rumah kita berada saat-saat pagi hari ini, mari kita melihat Yesus sebagai teladan iman kita. Yesus sebagai pribadi junjungan kita. Ingat, ketika kita melakukan sesuatu yang seolah-olah kita dicobai, dan kita hanya melakukan pekerjaan baik dan tidak melakukan pekerjaan yang jahat, kita sementara dibangun di dalam karakter Kristus. Tuhan dicobai, tapi dia tidak melakukan pekerjaan yang buruk. Batu dia jadikan roti bisa saja waktu itu, tetapi dia taat kepada firman Allah. Dia taat kepada Allah, sehingga apa? Karakter Kristus semakin mulia, semakin cemerlang. Di pagi hari ini, biarlah hidup kita, ketika kita melewati masa-masa yang sukar, kita sementara menuju ke arah kedewasaan rohani bersama-sama dengan Yesus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kepada kami, setiap pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Kalaupun kami dicobai, Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar yang pasti, yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong, kami sungguh terbatas. Kami sangat tidak berdaya ketika dicobai. Tetapi kami mohonkan agar Roh Kudus, Roh Allah, Roh hikmat, Roh penuntun, Roh penasehat bersama-sama dengan kami, membawa kami kepada kekuatan yang baru, membawa kami kepada jalan keluar, kepada solusi yang berasal dari Allah sendiri. Tuhan, tolong berkati jemaat-jemaat-Mu pada saat pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik dari sorga. Karena kami tahu juga Tuhan, hidup kami diberkati semua karena kemurahan Tuhan. Memberkati Tuhan para jemaat-jemaat Church on the Way, dan juga gembala sidang yang ada, semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berencana, Engkau yang bertindak, Engkau yang menolong, Engkau yang memulihkan. Biarlah tuayan-tuayan jiwa-jiwa baru dalam nama Yesus Engkau adakan sesuai dengan janji kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati bangsa negara kami, memberkati Temanggung, memberkati Jawa Tengah, memberkati semua yang ada di muka bumi ini dengan berkat-berkat yang terbaik dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami terima firman Allah dengan iman, dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.